Pagi, Bu. Pagi Ibu, baru Pagi, kelihatan. Bu. Apa namanya, Bunga ya? Atau siapa nih? Bunga kan ya, ketua kelasnya? Atau ada wakilnya nggak? Kalau bunganya nggak ada, bisa pakai sama wakil. Minta tolong dibantu delete ya, diajak doa dulu. Baik, teman-teman, sebelum memulai kegiatan atau pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Untuk presentasi, boleh segera dilanjutkan ya. Yang mau presentasi, jangan kelamaan delay ya. Sayang waktunya ketunda nanti. Punya malah cukup takutnya presentasi. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Sukriya SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami kelompok 5 di sini ingin mempresentasikan materi siklus pendapatan dan pengeluaran. Sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kartika Fadila Wijaya. Saya sebagai moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Syifa Nazma Zakiatul Adawiyah. Saya Suci Hidayanti. Perkenalkan, nama saya Nazifa Caya Dewi. Saya Windy Erli. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang yaitu sistem informasi akuntansi terdiri dari 5 siklus, yang masing-masing saling terkait dalam proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi. Yang pertama ada siklus pendapatan atau revenue cycle, yang kedua siklus pengeluaran expense cycle, yang ketiga siklus produksi atau production cycle, keempat siklus sumber daya manusia atau penggajian, hukum resource management atau payroll cycle, yang kelima ada sistem buku besar dan pelaporan atau General Ledger and Reporting. Selanjutnya,
Selanjutnya ada pengertian yang akan dibawakan oleh teman saya. Oke, baik. Saya Nazif Baja Dewi akan menjelaskan tentang pengertian siklus pendapatan atau revenue cycle. Jadi, revenue cycle atau siklus pendapatan ini yaitu rangkaian aktivitas bisnis dan juga pemrosesan informasi yang berulang, mencakup penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan serta penagihan pembayaran atas penjualan tersebut. Siklus ini juga terdiri dari semua aktivitas yang berhubungan dengan pertukaran dasar ekonomi dari penjualan barang dan jasa dan mendapatkan kas dari penjualan tersebut. Selanjutnya yaitu definisi dari siklus pendapatan. Menurut Romney dan Steinbart 2005, semua yang berkaitan dengan rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi yang terjadi secara berulang-ulang terkait dengan penyerapan barang dan jasa kepada para pelanggan dan menerima semua bentuk pelunasan yang diterima dari pelanggan. Menurut Bodnar 2006, siklus pendapatan adalah kejadian yang terkait dengan distribusi barang dan jasa ke entitas lain dan pengumpulan kas yang terkait dengan aktivitas tersebut. Selanjutnya yaitu ada 4 aktivitas bisnis dalam siklus pendapatan. Menurut Romnen dan Steinbart 2006, ada 4 aktivitas yang dilakukan dalam siklus pendapatan, yaitu yang pertama penerimaan pesanan penjualan, yang kedua pengiriman barang kepada pelanggan, yang ketiga penagihan dan pencatatan piutang usaha, dan terakhir pengumpulan kas. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus pengeluaran atau expense cycle. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Siklus ini melibatkan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan mendapatkan dan membayar barang dan jasa. Oke, selanjutnya itu ada definisi dari siklus pengeluaran, yaitu dari Romney dan juga Steinbart. Yaitu siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan juga operasional pemrosesan data terkait berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan juga jasa. Sedangkan menurut Bodnar, siklus pengeluaran adalah kejadian yang terkait dengan perolehan barang dan juga jasa dari entitas lain serta pelunasan kewajiban terkait dengan perolehan barang dan jasa tersebut. Menurut Romney dan Steinbart, tujuan dari siklus pengeluaran yaitu untuk mengubah kas perusahaan dalam bentuk bahan baku fisik serta sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan siklus pengeluaran dan siklus pendapatan. Tujuan dari siklus pengeluaran adalah untuk mengubah kas perusahaan dalam bentuk bahan baku fisik serta sumber daya manusia yang dibutuhkannya untuk menjalankan bisnis. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Selanjutnya, 3 aktivitas bisnis dalam siklus pengeluaran. Menurut Romney dan Steinbart 2006, terdapat 3 aktivitas bisnis dalam siklus pengeluaran sebagai berikut. 1. Memesan barang. 2. Menerima dan menyimpan barang. 3. Membayar untuk barang.
Baik, berikut merupakan prosedur dari dari siklus pendapatan. Mulai dari pelanggan dan bagian penjualan. Siklus dimulai ketika bagian penjualan menerima pesanan atau permintaan dari pelanggan yang dapat berupa pembayaran tunai atau kas, atau pesanan yang memerlukan nota penjualan. Jika tunai, kas diterima langsung. Jika nota penjualan, dibuatlah nota penjualan rangkap 2. Nota penjualan kemudian dikirim ke mailer yang selanjutnya meneruskan ke kasir. Kasir mencatat transaksi di jurnal penjualan kas dan menyetorkan uang ke bank, menghasilkan slip setoran bank. Informasi pembayaran dari pelanggan atau remittance advice juga diterima dan digunakan untuk membuat daftar pembayaran di mailroom, yang kemudian diteruskan ke bagian piutang. Bagian buku besar menerima jurnal penjualan kas dan melakukan posting, serta menerima nota penjualan dari bagian audit internal untuk penyesuaian. Bagian piutang menerima remittance advice dan daftar remittance dari mailroom, kemudian melakukan rekonsiliasi dari dan postingan ke buku piutang. Bagian audit internal bertugas memeriksa nomor urut nota penjualan, menerima slip setoran bank, dan melakukan rekonsiliasi berbagai dokumen seperti jurnal penjualan kas, daftar pembayaran, dan slip setoran bank. Mereka juga melakukan rekonsiliasi laporan bank dengan kas. Bank menerima setoran dan slip setoran bank serta menyediakan laporan bank yang digunakan untuk rekonsiliasi oleh bagian audit internal. Lalu, flowchart ini menggambarkan alur pengeluaran kas perusahaan. Terdiri dari 5 bagian, yaitu supplier, bagian pembayaran, bagian pemegang kas, bagian akuntansi, dan manajer. Proses dimulai dari supplier mengirimkan faktur hingga akuntansi membuat laporan pengeluaran kas. Bagian bagian supplier start membuat faktur, mengirim faktur ke bagian pembayaran. Bagian pembayaran itu menerima faktur dari supplier, membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK, mengirimkan SPPK ke manajer untuk disetujui. Terlihat pada lingkaran A. Setelah disetujui, menerima SPPK yang telah disetujui, membuat bukti kas keluar atau BKK untuk pengeluaran kas, membuat BKK dan uang ke bagian pemegang kas. Setelah pembayaran dilakukan, membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP. Membuat laporan pembayaran diteruskan ke bagian akuntansi dan terlihat pada lingkaran B. Bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui, membuat bukti kas keluar atau BKK, melakukan pembayaran kepada supplier beserta uang, mengirim BKK ke bagian akuntansi untuk mencatat. Bagian akuntansi menerima BKK dan laporan pembayaran dari bagian pembayaran, membuat dan mencatat laporan pengeluaran kas atau LPK. LPK ini diteruskan ke manajer untuk monitoring. Nah, menerima SPPK dari bagian pembayaran, menyetujui SPPK, mengirimkan SPPK yang telah disetujui kembali ke bagian pembayaran dan pemegang kas, dan menerima LPK dari bagian akuntansi sebagai laporan akhir. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Teman-teman, jika ingin bertanya, silakan tulis soalnya di kolom komentar ya. Kolom obrolan. Terima kasih. PPT-nya nggak dikirim di grup, Tik. Iya, bentar. Masih loading, Mila. Sabar, oke?
Baik, bila sudah boleh dilanjutkan ke presentasi selanjutnya ya. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Ibu Kiki selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait siklus buku besar dan pelaporan. Sebelum masuk ke materi, kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mira Alfia Zahra sebagai moderator hari ini dan teman-teman sekelompok, yaitu ada ada teman-teman. Saya Ribi Fabian Sativa. Saya Giani Syana Riza. Dan ada Fania Salsabila. Selanjutnya kita akan ke pemateri. Yang pertama adalah pengertian dari sistem buku besar dan pelaporan keuangan yang akan disampaikan oleh Dona. Baik, saya akan menjelaskan pengertian siklus buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar dan pelaporan keuangan merupakan dua sistem yang saling terkait secara operasional, sehingga dipandang sebagai satu sistem tunggal. Sistem ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan melaporkan data transaksi keuangan perusahaan. Input utama berasal dari siklus transaksi yang kemudian diolah untuk memperbarui akun-akun dalam buku besar. Sistem pelaporan keuangan mengukur dan melaporkan status serta perubahan sumber daya keuangan kepada pemakai eksternal melalui laporan keuangan tradisional, pengembalian pajak, dan dokumen hukum lainnya. Tujuannya ada 6, yaitu pertama, semua aktivitas pemutahiran data ke buku besar telah diotorisasi secara tepat. Kedua, semua transaksi yang dicatat dalam buku besar adalah valid. Ketiga, semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasi telah dicatat. Keempat, semua transaksi buku besar telah dicatat secara akuntansi. Kelima, data buku besar dilindungi dari kemungkinan hilang atau dicuri. Yang terakhir, aktivitas sistem buku besar dilaksanakan secara efisien dan efektif. Baik, di sini sudah ada diagram sistem buku besar dan pelaporan. Diagram ini menjelaskan bagaimana sistem buku besar dan pelaporan berfungsi sebagai pusat informasi keuangan yang terintegritasi dengan berbagai siklus dan pihak yang terkait di dalam organisasi atau sebuah perusahaan. Dalam diagram ini terlihat bahwa data yang masuk ke dalam sistem buku besar berasal dari beberapa siklus utama, yaitu yang pertama ada siklus pendapatan yang berisi mengenai transaksi yang berkaitan dengan penjualan dan penerimaan kas dicatat ya di sini. Yang kedua yaitu siklus pengeluaran, berisi data transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Yang ketiga itu ada siklus produksi, berisi mengenai pemberian data mengenai harga pokok produksi. Yang keempat ada siklus sumber daya manusia atau penggajian, mencatat upah dan gaji karyawan. Semua transaksi ini menjadi sumber pencatatan utama dalam buku besar. Selanjutnya itu ada aktivitas pendukungnya ya.
aktivitas pendukungnya selain transaksi utama yang tadi sudah saya sebutkan, sistem ini juga mencatat ayat jurnal aktivitas investasi, ayat jurnal aktivitas keuangan, dan jurnal penyesuaian. Hal ini berguna untuk mencatat transaksi yang sifatnya non-rutin, penyesuaian periodik, atau transaksi keuangan yang tidak tercakup dalam siklus utama. Atau biasanya pencatatan ini penting untuk menyesuaikan saldo agar sesuai dengan kondisi real. Hubungan antara anggaran dan sistem ini terhubung dengan direktur bagian anggaran untuk mengatur nomor anggaran, anggaran keseluruhan, sehingga pengeluaran dan pendapatan dapat dibandingkan dengan anggaran yang sudah direncanakan. Adapun output sistemnya, hasil pengolahan data dalam sistem buku besar berupa laporan keuangan yang digunakan oleh berbagai pihak, yaitu seperti bendahara. Bendahara bertugas untuk mengatur kas dan arus dana. Selanjutnya ada manajer, yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya ada controller yang bertugas untuk melakukan pengawasan internal. Yang keempat atau yang terakhir itu ada pemakai eksternal seperti auditor, investor, atau pihak lain yang berkepentingan. Dengan adanya sistem ini, informasi keuangan dapat dikelola secara integritasi dan akurat, mendukung pengambilan keputusan manajemen dan adanya pengawasan internal serta pelaporan eksternal yang transparan. Baik, itu saja. Terima kasih. Eh, Maaf, masih ada aktivitas siklus buku besar dan pelaporan ini ada 4 di sini. Pemutakhiran atau update rekening buku besar. Yang kedua ini ada pembukuan transaksi penyesuaian. Yang ketiga penyusunan laporan keuangan dan yang terakhir penyusunan laporan manajerial. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada siklus dari buku besar. Yang pertama adalah proses memperbarui buku besar, di mana subsistem akuntansi dan bendahara akan mencatat ayat jurnal yang diperoleh dari voucher jurnal yang berisi info seperti jurnal manual. Selanjutnya, langkah kedua adalah memasukkan ayat jurnal penyesuaian yang akan menghasilkan jurnal penyesuaian. Informasi ini diperoleh dari neraca saldo sebelum penyesuaian. Pada proses ini akan diawasi langsung oleh controller yang selanjutnya akan menghasilkan neraca saldo penyesuaian. Neraca saldo penyesuaian ini akan berguna bagi proses selanjutnya, yaitu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan ini akan menghasilkan atau akan berfungsi sebagai eh, ayat jurnal penutup maupun laporan keuangan yang menjadi acuan dari pemakai eksternal maupun manajer. Selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu membuat laporan manajerial. Laporan manajerial ini akan menghasilkan laporan anggaran yang akan berguna untuk pihak manajer maupun direktur bagian anggaran sebagai rencana anggaran periode selanjutnya. Selanjutnya adalah pemutakhiran atau update rekening buku besar. Ini merupakan proses memperbarui buku besar dengan posting yang berasal dari dua sumber siklus transaksi, yaitu transaksi rutin, siklus pendapatan, pengeluaran, sistem akuntansi biaya, dan sistem penggajian. Yang kedua ada transaksi non-rutin, seperti pengeluaran, penarikan obligasi, dan saham. Jurnal yang digunakan untuk melakukan proses ini dapat didokumentasikan dalam sebuah dokumen yang disebut jurnal voucher, berisi informasi seperti buku jurnal manual dan menjadi dokumen penting untuk audit meski hanya sebagai produk sampingan proses posting. Selanjutnya, ancaman pada tahap ini adalah entry jurnal yang tidak akurat dan tidak diotorisasi untuk memperbarui buku besar. Ada dua sumber entry jurnal untuk memperbarui buku besar, yaitu ikhtisar entry jurnal dari siklus SIA lainnya dan entry langsung yang dibuat oleh bendahara. Berikut merupakan pengendalian dari
ancaman tersebut. Yang pertama, pengecekan saldo nol untuk memverifikasikan bahwa dalam sebuah entry jurnal total debit sama dengan total kredit. Yang kedua, pengecekan kelengkapan untuk memastikan bahwa seluruh data yang terkait telah dimasukkan, terutama sumber entry jurnal. Yang ketiga, menghitung total yang terjadi untuk memverifikasi keakuratan pemrosesan sejumlah voucher jurnal. Selanjutnya, pembukuan transaksi penyesuaian. Tahap kedua dari siklus buku besar dan pelaporan adalah pembukuan bermacam-macam bukti transaksi penyesuaian. Data penyesuaian ini berasal dari kepala bagian keuangan. Selesai dibuat neraca saldo, penyesuaian terdiri atas 5 macam, yaitu akrual. Akrual adalah mencatat pendapatan atau biaya yang sudah terjadi tapi belum dibayar atau diterima. Yang kedua ada deferrals atau tangguhan, mencatat pendapatan atau biaya yang sudah dibayar atau diterima tapi belum sepenuhnya menjadi hak atau pengeluaran. Yang ketiga estimasi atau perkiraan, mencatat transaksi biaya yang terjadi dalam beberapa periode. Yang keempat, revaluation atau penilaian kembali, yaitu mencatat perubahan nilai aset karena perhitungan fisik atau perubahan kebijakan. Yang kelima, correction atau koreksi, mencatat koreksi kesalahan dalam pencatatan sebelumnya. Suaranya kedengeran nggak? Tidak ada suaranya. Sekarang ada nggak suaranya? Ada. Oke, bentar ya. Maaf. Bentar. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Kedengeran nggak? Mantap, dah. Kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Iya, kedengeran. Oke, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang penyusunan laporan keuangan yang merupakan bagian penting dalam proses akuntansi sebuah perusahaan. Pertama ada laporan laba rugi. Laporan ini disusun berdasarkan saldo akun pendapatan dan beban setelah dilakukan penyesuaian. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kinerja operasional perusahaan dalam satu periode, apakah perusahaan mengalami laba atau rugi. Kedua ada neraca. Selanjutnya adalah neraca. Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Penyusunan neraca bisa diawali dari laporan perubahan modal dan dilakukan setelah proses penutupan buku selesai. Ketiga, yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan ini menggambarkan pergerakan kas yang terjadi selama periode tertentu yang dikelompokkan menjadi 3 aktivitas utama: operasi, investasi, dan pendanaan. Sumber datanya berasal dari laporan laba rugi, neraca, serta informasi tambahan terkait arus kas. Setelah itu masih penyusunan laporan keuangan. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada laporan perubahan ekuitas dan laporan anggaran. Untuk laporan perubahan ekuitas atau modal, laporan ini menyajikan perubahan posisi ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana elemen ekuitas berubah dari awal hingga akhir periode. Komponen yang dicangkup yaitu modal saham. Modal saham adalah investasi yang disetor oleh pemilik atau pemegang saham.
Kedua ada laba ditahan, yaitu akumulasi laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen. Ketiga, dividen, yaitu pembagian laba kepada pemegang saham. Keempat, ada perubahan ekuitas lainnya, seperti revaluasi aset atau penyesuaian selisih kurs. Kedua, di sini ada laporan anggaran. Laporan anggaran dia digunakan sebagai alat perencanaan dan evaluasi kinerja keuangan organisasi. Anggaran membantu mengontrol biaya dan mengukur pencapaian terhadap target. Untuk jenis-jenis laporan anggaran, pertama ada anggaran operasional, yaitu menyajikan rencana pendapatan dan pengeluaran untuk setiap unit organisasi dalam periode tertentu. Dan kedua, ada anggaran pengeluaran modal, yaitu menunjukkan estimasi arus dana yang dibutuhkan untuk proyek jangka panjang seperti pembelian aset tetap. Ketiga, ada anggaran arus kas, membandingkan estimasi arus kas masuk dan keluar dengan realisasinya untuk menentukan kebutuhan kas perusahaan. Terima kasih. Sudah teman-teman penjelasan dari saya. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada penyusunan laporan manajerial. Laporan manajerial ini disusun untuk membantu manajer dan dalam merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Jadi laporan ini tuh isinya gambaran tentang pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan oleh setiap unit organisasi. Nah, di sini ada dua jenis laporan utama. Yang pertama itu laporan kontrol buku besar. Isinya itu ada daftar transaksi yang disusun berdasarkan urutan. Tujuannya untuk mengecek apakah pencatatan sudah benar dan konsisten. Yang kedua adalah catatan atas laporan keuangan. Isinya itu penjelasan rinci dari laporan utama seperti neraca dan juga laba rugi. Ini itu untuk membantu pengguna laporan untuk lebih paham kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, ini ancaman dan pengendalian siklus buku besar dan pelaporan. Di dalam siklus buku besar ini ada beberapa ancaman yang sering muncul. Yang pertama, kesalahan dalam pencatatan transaksi. Ini bisa bikin laporan keuangan menjadi tidak akurat. Yang kedua, kecurangan atau manipulasi data keuangan. Misalnya angka-angka diubah supaya kelihatan lebih bagus. Yang ketiga, kehilangan data entah karena sistem rusak atau bencana. Nah, untuk mencegah hal-hal tadi, ada beberapa bentuk pengendalian. Yang pertama, menggunakan sistem otorisasi dan verifikasi. Jadi semua transaksi itu dicek dulu sebelum dicatat. Yang kedua, menggunakan teknologi yang aman dan terpercaya supaya data tidak gampang hilang atau bocor. Dan yang terakhir, pelatihan serta pengawasan ke tim akuntansi supaya makin teliti dan paham prosedur. Terima kasih. Baik, sekian saja presentasi dari kami. Sebelumnya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam presentasi kali ini. Dan terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Untuk jawabannya, berikan kami sedikit waktu untuk mendiskusikannya. Baik, terima kasih. Baik, 1 menit. Oke, jadi untuk kelompok 5, izin menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan ya. Ini sebelum menjawab, izin bertanya dulu. Pertanyaan untuk kelompok 5 itu cuman Kak Ribi aja atau Kak Zahra juga bertanya ke kelompok 5? Yang bertanya ke kelompok 5. Kak Ribi aja yang nanya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan. Aku juga nanya tentang penggajian tadi itu. Tadi siapa yang ngomong? Zahra. Oh, oke. Ya. Oke.
Oke, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Karibi Fabian Sativa. Jadi pertanyaannya adalah apa tantangan yang sering terjadi dalam implementasi sistem informasi akuntansi untuk siklus pendapatan dan juga pengeluaran. Jadi tantangan yang sering terjadi dalam implementasi sistem informasi akuntansi ini untuk siklus pendapatan dan juga pengeluaran itu yang pertama ada keamanan data. Untuk melindungi data keuangan dari akses tidak sah dan juga ancaman keuangan lainnya yang sangat penting. Perusahaan perlu menginvestasikan dalam sistem keamanan yang kuat dan juga mengembangkan kebijakan keamanan yang ketat. Lalu yang kedua ada integrasi sistem, yaitu mengintegrasikan sistem akuntansi dengan sistem lain, seperti Sakti dan Monsakti, untuk mendukung rekonsiliasi data yang lebih baik dan mengurangi kesalahan pelaporan. Yang ketiga ada keterampilan sumber daya manusia. Profesional akuntansi perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang teknologi, analisis data, dan juga kecerdasan buatan untuk mengoptimalisasikan sistem informasi akuntansi. Lalu yang keempat, ada perbedaan prinsip pencatatan, yaitu mengatasi perbedaan prinsip pencatatan antara LPJ dan laporan keuangan untuk memastikan kesesuaian dan akurasi data. Yang kelima, ada optimalisasi penggunaan aplikasi, yaitu mengoptimalkan penggunaan aplikasi akuntansi untuk mengurangi kesalahan pelaporan dan juga meningkatkan efisiensi waktu. Dan yang terakhir, yaitu harmonisasi kebijakan akuntansi. Untuk mengharmonisasikan kebijakan akuntansi pusat dan daerah, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Bagaimana, Kak Ribi? Baik, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Ribi atas pertanyaannya. Waduh, banyak amat yang nanya. Oke, pertanyaan dari Kak Zahra akan saya jawab juga. Nana, kondisikan mukanya, Nana. Oke, jadi arus pemrosesan sistem informasi akuntansi atau SIA dalam proses penggajian karyawan ketika adanya kewajiban pemotongan pajak. Itu langkah-langkahnya adalah yang pertama, penginputan data gaji. Kita harus menginput dulu data gaji karyawan ke dalam sistem informasi akuntansi, termasuk informasi tentang gaji pokok, tunjangan, dan juga potongan-potongannya. Nah, lalu langkah yang kedua yaitu perhitungan pajaknya. Sistem informasi akuntansi melakukan perhitungan pajak penghasilan, yaitu PPh pasal 21, berdasarkan data gaji karyawan dan ketentuan pajak yang berlaku. Nah, langkah yang ketiga yaitu pemotongan pajak. Sistem informasi akuntansi melakukan pemotongan pajak dari gaji karyawan sesuai dengan perhitungan pajak yang telah dilakukan. Langkah yang keempat yaitu penghitungan gaji bersih. Sistem informasi akuntansi menghitung gaji bersih karyawan setelah pemotongan pajak. Yang kelima, ada pembayaran gaji. Sistem informasi akuntansi melakukan pembayaran gaji kepada karyawan melalui transfer bank atau metode pembayaran lainnya. Yang keenam, yaitu ada pelaporan pajak. Sistem informasi akuntansi juga melakukan pelaporan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi fitur sistem informasi akuntansi itu ada 3. Yang pertama, otomatisasi perhitungan pajak. Apa itu? Yaitu sistem informasi akuntansi dapat melakukan perhitungan pajak secara otomatis berdasarkan data gaji karyawan dan juga ketentuan pajak yang berlaku. Lalu fitur SIA yang kedua yaitu ada pengelolaan data karyawan, yaitu sistem informasi akuntansi dapat mengelola data karyawan termasuk informasi tentang gaji, pajak, dan juga informasi yang lainnya. Yang ketiga yaitu ada pelaporan pajak. Yang dimaksudnya yaitu sistem informasi akuntansi dapat dilakukan pelaporan pajak kepada DJP atau Direktorat Jenderal Pajak secara otomatis dan juga akurat. Jadi minim untuk melakukan kesalahan. Seperti itu. Kak Zahra, bagaimana? Oke, terima kasih jawabannya. Puas kok. Baik, terima kasih kembali kepada
Kak Zahra dan juga Kak Ribi. Teman-teman izin menjawab pertanyaan dari teman-teman, tapi satu-satu ya, mohon ditunggu. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Elpina. Bagaimana sih yang membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan? SIA membantu meningkatkan akurasi dengan meminimalkan kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi melalui otomatisasi dan integrasi sistem. Dengan demikian, laporan keuangan dapat disusun secara cepat, tepat, dan andal untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik. Itu jawabannya Kak Elvina. Bagaimana? Elvina? Takbir. Elvina? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kamila ya. Pertanyaannya itu tadi, jika terjadi gangguan sistem atau korupsi data pada pembaruan rekening buku besar, perusahaan harus segera melakukan beberapa langkah penting untuk meminimalkan dampak kerugian data dan menjaga keandalan informasi. Salah salah. Pertanyaannya itu, bagaimana jika terjadi gangguan sistem atau korupsi data yang mempengaruhi pembaruan rekening buku besar? Bagaimana perusahaan dapat melakukan pemulihan? Itu dengan jika terjadi gangguan sistem atau korupsi data pada pembaruan rekening buku besar, perusahaan harus segera melakukan beberapa langkah penting untuk meminimalkan dampak kerugian data dan menjaga keandalan informasi akuntansi. Langkah pertama yaitu mengevaluasi sumber gangguan, apakah disebabkan oleh kesalahan perangkat keras, kegagalan perangkat lunak, virus, atau serangan cyber. Identifikasi penyebab ini penting agar solusi yang diterapkan sesuai dan masalah serupa tidak terulang. Langkah kedua yaitu melakukan pemulihan data melalui backup. Perusahaan yang memiliki sistem informasi akuntansi yang baik seharusnya sudah memiliki prosedur backup data yang rutin, baik harian, mingguan, ataupun real time. Data backup ini dapat digunakan untuk memulihkan saldo dan transaksi hingga titik terakhir sebelum gangguan terjadi. Langkah ketiga yaitu melakukan rekonsiliasi manual yang jika diperlukan. Apabila data backup tidak sepenuhnya mutakhir, perusahaan harus mencocokkan data dari dokumen fisik atau catatan pendukung, misalnya faktur, pembuktian pembayaran, dan jurnal umum, agar saldo buku besar dapat diperbaiki secara akurat. Selain itu, pengendalian internal juga berperan penting. Penggunaan sistem audit trail atau jejak audit akan mempermudah penelusuran perubahan data dan aktivitas penggunaan, sehingga korupsi data dapat diidentifikasi secara cepat. Nah, yang terakhir itu perusahaan perlu mengevaluasi dan meningkatkan sistem keamanannya seperti dengan membarui perangkat lunak, memperketat akses penggunaan, serta menyediakan pelatihan bagi karyawan agar mampu mendeteksi resiko, potensi resiko korupsi data sejak dini. Dengan demikian, resiko kehilangan data yang berdampak pada keandalan laporan keuangan dapat diminimalkan dan operasional akuntansi tetap berjalan dengan baik meskipun terjadi gangguan. Selanjutnya, saya juga akan menjawab pertanyaan dari Kak Bunga ya. Apakah suatu perusahaan bisa mencatat laba bersih tapi tetap mengalami arus kas negatif? Jelaskan dengan contoh yang relevan dan kaitannya dengan prinsip akrual. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Kak Bunga. Tentu saja suatu perusahaan bisa saja mencatat laba
bersih tetapi mengalami arus kas negatif. Hal ini terjadi karena laporan laba rugi disusun berdasarkan prinsip akuntansi akrual, sedangkan arus kas disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas nyata. Dalam prinsip akrual, pendapatan diakui pada saat pendapatan dihasilkan, bukan pada saat kas diterima. Begitu pula, beban diakui pada saat terjadi, bukan pada saat kas dibayarkan. Artinya, laba bersih mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan, bukan posisi kas sebenarnya. Contohnya, contohnya nih Kak Bunga, sebuah perusahaan kontraktor memenangkan proyek sebesar senilai 5 miliar dan mencatat pendapatan tersebut dalam laba rugi ketika pekerjaan selesai di akhir tahun. Namun pembayaran dari klien baru diterima 3 bulan kemudian. Di sisi lain, selama proyek berjalan, perusahaan mengeluarkan banyak biaya tunai seperti pembayaran upah pekerja, pembelian material, dan sewa alat berat yang harus dibayar tunai di muka. Akibatnya, secara laba rugi, perusahaan mencatat pendapatan 5 miliar dikurangi beban 4 miliar sehingga menghasilkan laba bersih 1 miliar. Namun arus kas dari operasional bisa negatif karena semua pengeluaran sudah keluar, sedangkan pemasukan belum diterima secara tunai. Baik, itu terima kasih. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Bagaimana Kak Selamat. Bunga sama Kamila? Cakep. Ya, oke. Lanjut ke final. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Putri Zahra Dwi Lestari. Pertanyaannya adalah bagaimana proses dalam SIA memastikan bahwa data yang masuk ke buku besar adalah valid dan akurat. SIA memastikan validalitas dan akurasi data dalam buku besar melalui pencatatan sistematis, otorisasi, validasi otomatis, posting terkontrol, rekonsiliasi, dan audit trail. Langkah-langkah ini membantu mencegah kesalahan pencatatan dan meminimalkan potensi manipulasi data. Ya, seperti itu. Bagaimana Kak Putri Zahra? Semoga puas dengan jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Olivia. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana sistem dapat membedakan antara kesalahan pencatatan dan indikasi kecurangan secara otomatis? Jawabannya, sistem dapat membedakan antara kesalahan dan pencatatan dan indikasi kecurangan secara otomatis dengan menggunakan beberapa metode. Seperti yang pertama ada analisis pola. Ini menganalisis pola data untuk mendeteksi anomali yang tidak biasa atau tidak sesuai dengan pola normal. Yang kedua ada pemeriksaan aturan. Sistem ini dapat memeriksa data terhadap aturan yang telah ditetapkan untuk mendeteksi kesalahan ataupun kecurangan. Yang ketiga ada pembelajaran mesin. Sistem ini dapat menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mempelajari pola data normal dan mendeteksi anomali yang tidak biasa. Yang keempat ada pemeriksaan outlier.
Sistem dapat memeriksa data untuk mendeteksi nilai-nilai yang jauh dari nilai rata-rata atau tidak sesuai dengan distribusi data normal. Ya, itu merupakan jawabannya Kak Olivia. Semoga Ya, mantap. bisa menjawab pertanyaannya ya. Bagus. Terima kasih pertanyaannya. Baik. Baik, bila sudah, boleh langsung dilanjut ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Resti. Belum terjawab ya tadi pertanyaannya. Bagaimana jika terjadi kesalahan pencatatan di modul lain, misalnya penjualan? Apakah sistem buku besar langsung terpengaruh? Apakah ada kontrol deteksi otomatis? Jawabannya, jika terjadi kesalahan dalam pencatatan di modul lain, seperti penjualan, sistem buku besar dapat terpengaruh jika data tersebut terkait dengan akun-akun yang ada di buku besar. Dampak pada buku besarnya yaitu jika terjadi kesalahan pencatatan tidak diperbaiki, maka saldo akun di buku besar dapat menjadi tidak akurat. Yang kedua yaitu laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat menjadi tidak akurat. Yaitu selanjutnya ada kontrol deteksi otomatisnya. Yaitu banyak sistem akuntansi modern memiliki kontrol deteksi otomatis yang dapat mendeteksi kesalahan pencatatan seperti pengecekan validasi data, pengecekan integritas data. Sebentar, maaf. Pengecekan saldo akun, sistem juga dapat memiliki fitur alert atau notifikasi jika terjadi kesalahan pencatatan. Pencegahannya dengan pencegahannya untuk mencegah kesalahan pencatatan, sistem dapat memiliki fitur seperti validasi data sebelum disimpan, pengecekan otomatis pada saat pencatatan, pengawasan dan evaluasi manual secara berkala. Gimana Kak Resti? Baik, terima kasih atas jawabannya, Kak Ribi. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Suryani ya. Kak Suryani belum dijawab. Pertanyaannya, bagaimana proses akhir bulan atau closing dilakukan dalam sistem informasi akuntansi dan apa saja yang harus dipastikan sebelum sistem menghasilkan laporan akhir periode? Di sini proses akhir bulan atau closing dalam sistem informasi akuntansi dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama yaitu pemeriksaan data memastikan semua transaksi telah tercatat dan akurat. Yang kedua, pencocokan saldo, memastikan semua transaksi telah tercatat dan akurat. Yang ketiga yaitu pengakuan pendapatan dan biaya, memastikan pendapatan dan biaya telah diakui sesuai dengan periode akuntansi. Yang keempat ada penyesuaian jurnal, membuat penyesuaian jurnal untuk memastikan keakuratan data. Yang kelima yaitu mengunci periode akuntansi untuk mencegah perubahan data setelah closing. Sebelum sistem menghasilkan laporan akhir periode, yang perlu dipastikan yaitu ada empat ya. Yang pertama itu ada data lengkap dan akurat. Semua transaksi telah tercatat dan akurat. Yang kedua ada pencatatan yang tepat, yaitu semua transaksi telah dicatat dengan tepat dan sesuai dengan standar akuntansi. Yang keempat ada saldo akun yang benar, itu saldo akun sesuai dengan catatan bank dan yang lainnya. Yang keempat ada laporan yang lengkap, yaitu semua laporan yang diperlukan telah dihasilkan dan akurat. Bagaimana Kak Suryani? Baik, boleh langsung dilanjut ya. Oke, baik teman-teman, sepertinya sudah dijawab semua ya untuk pertanyaannya. Apabila mungkin masih kurang jelas, boleh ditanyakan lagi, tapi nanti ya, karena kita waktunya terbatas. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, semoga membantu dan mohon maaf kalau semisal kurang puas dengan jawabannya. Sekian dari kelompok 3, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Windy belum. Siapa? Ada yang belum kah dijawab pertanyaannya? Windy. Belum kah? Sebentar. Windy. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Windy ya. Pertanyaannya itu, mengapa pemindahan pembukuan dari jurnal ke buku besar sangat penting untuk pembuatan laporan keuangan? Jelaskan konsekuensi jika langkah ini tidak dilakukan atau terjadi kesalahan. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Mengapa pemindahan pembukaan dari jurnal ke buku besar itu sangat penting. Yang pertama, untuk mengelompokkan transaksi ke akun-akun tertentu. Yang kedua, jika jadi dasar untuk membuat laporan keuangan menjadi dasar untuk membuat laporan keuangan seperti neraca dan laba rugi. Yang ketiga yaitu mengetahui saldo akhir setiap akun secara jelas. Yang keempat itu ada mempermudah pemeriksaan dan pencatatan selanjutnya. Yang kedua itu pertanyaannya, jika tidak dilakukan atau terjadi kesalahan, maka lapor konsekuensinya itu laporan keuangan bisa saja salah atau tidak akurat. Yang kedua, neraca tidak seimbang atau jumlah debit kreditnya tidak sama. Yang ketiga yaitu bisa terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan bisnis. Yang terakhir yaitu ada sulit untuk audit atau pemeriksaan keuangan. Bagaimana Kak Windy? Sudah mantap. Oke. Makasih. Baik, bila sudah, langsung dilanjut ya kalau masih ada kelompok yang mau maju. Teman-teman, karena waktunya masih ada, siapa tahu ada lagi yang mau presentasi hari ini. Bu Sukriya, Sudah selesai, Bunga. Silahkan di closing kalau sudah selesai. Closing berarti aja. Ya. khusus presentasi aja ya. Iya, presentasi aja, nggak cukup waktunya. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bunga dan semuanya. Silahkan di closing ya. Baik. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih ya untuk kalian yang sudah presentasi dan waktunya untuk Ibu juga. Terima kasih sudah menyempatkan. Untuk Zoom kali ini kita tutup ya. Tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih juga. Mengucapkan hamdalah. Baik, Alhamdulillah. Alamin. baik boleh ditutup ya.